Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Nasruddin dengan NIM 4112222045. Saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Sistem Presensi Karyawan Berbasis Website di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh dosen Ibu Dia Sulisayeni SKM.Com. Di sini terdapat latar belakang. Yang pertama, salah satu masalah utama yang dihadapi mesin penjepit adalah ketidakmampuan sensor sidik jari untuk mendeteksi sidik jari karyawan, terutama ketika kondisi sidik jari atau kondisi jari karyawan sedang kotor, basah, ataupun terlalu kering. Akibatnya, sering terjadi antrian panjang saat karyawan ingin melakukan presensi, baik pada jam masuk maupun pulang kerja. Nah, hal ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi karyawan, tetapi juga akan mengurangi efisiensi dari operasional perusahaan. Adapun tujuannya yaitu mengurangi antrian dan waktu tunggu, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, kemudian meningkatkan akurasi dan keandalan presensi, lalu penyimpanan data yang lebih aman, kemudian memberikan kemudahan akses dan mempermudah proses rekapitulasi serta fleksibilitas pengelolaan data. Nah, untuk membuat sistem tersebut, kita membutuhkan analisa kebutuhan sistem. Di sini kita dapat melakukan pengamatan secara langsung, wawancara, dan juga mengumpulkan pengetahuan dari berbagai sumber seperti buku ataupun publikasi jurnal. Nah, dengan informasi yang didapat dari pengamatan langsung, wawancara, dan membaca jurnal, saya mendapat gambaran mengenai sistem yang dirancang, yaitu ada yang pertama, kebutuhan fungsional. Merupakan kebutuhan sistem yang berisi proses-proses yang nantinya akan dijalankan oleh sistem tersebut. Karyawan harus login terlebih dahulu untuk dapat memakai sistem ini. Karyawan dapat melakukan presensi setelah tombol ditekan dan sistem harus memverifikasi atau memvalidasi bahwa lokasi karyawan tersebut sesuai dengan lokasi yang terdaftar di sistem, dan presensi akan tersimpan dalam database setelah validasi berhasil. Kemudian sistem harus memungkinkan karyawan untuk mengajukan izin tidak masuk kerja karena sakit dengan melampirkan surat keterangan. Kemudian admin HRD harus login terlebih dahulu untuk dapat memakai sistem. Nah, sistem harus memungkinkan admin HRD untuk melihat catatan presensi semua karyawan, dan admin HRD harus dapat menambahkan, mengedit, dan juga menghapus data karyawan ke dalam sistem. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan ini merupakan kriteria dari kualitas ataupun performa dari sebuah sistem yang dirancang, seperti ketersediaan, keamanan, kinerja, kemudahan, integritas data, dan juga responsif. Nah, maksudnya sistem harus responsif dan dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar, karena kan ini berbasis website. Kemudian ada diagram UML. Yang pertama ada use case. Di sini kita bisa lihat ada dua aktor. Yang pertama ada karyawan dan juga admin HRD. Keduanya sama-sama harus login untuk mengakses semua use case yang ada. Nah, karyawan sendiri dapat melakukan presensi di mana membutuhkan validasi titik lokasi sesuai atau tidak. Nah, jika tidak sesuai maka presensi akan gagal. Kemudian karyawan juga dapat melakukan izin sakit. Nah, untuk admin HRD itu sendiri dapat melihat presensi karyawan dan juga mengelola karyawan. Maksudnya ya tadi dapat menambahkan karyawan, merubah data karyawan, dan juga menghapus data karyawan. Selanjutnya di sini ada activity diagram dari login. Nah, di sini user memulai dengan mengakses halaman login. Kemudian dari sistem akan menampilkan halaman login dan juga akan diminta untuk input username dan juga password. Kemudian akan ada proses authentication.
Nah, di proses ini kalau misalkan datanya tidak ada, maka akan kembali ke halaman login. Jika datanya ada, maka jabatannya akan diverifikasi. Apakah dia karyawan atau dia admin HRD. Nah, jika dia karyawan, maka akan masuk ke dashboardnya karyawan. Nah, jika dia itu adalah seorang dengan jabatan admin HRD, maka dia akan masuk ke dalam dashboardnya admin HRD. Kemudian ada diagram UML, activity diagram dari presensi karyawan. Nah, di sini karyawan harus login terlebih dahulu ya. Nah, di sini karyawan itu setelah login, kemudian memilih menu presensi, kemudian menekan tombol presensi masuk atau pulang, kemudian sistem akan mengecek kesesuaian lokasi, apakah lokasinya sesuai atau tidak. Nah, jika lokasinya sesuai, maka presensi akan tersimpan, lalu akan ada notifikasi bahwa presensi tersebut berhasil. Nah, jika tidak, maksudnya jika lokasinya itu tidak sesuai, maka akan ada notifikasi lokasi tidak sesuai. Activity diagram dari izin sakit. Nah, karyawan setelah login, kemudian memilih menu izin sakit, lalu sistem akan menampilkan form izin sakit, dan karyawan harus mengisi form tersebut. Kemudian sistem akan mengirim form izin sakit, dan form izin sakit diterima oleh admin HRD. Nah, kemudian akan ada notifikasi ke karyawan bahwa form izin sakit itu berhasil dikirim. Kemudian ada diagram UML dari activity diagram presensi. Nah, di sini admin HRD itu harus login dulu ya. Kemudian admin HRD itu harus memilih menu presensi, kemudian sistem akan menampilkan daftar karyawan, dan admin HRD ini harus memilih karyawan mana. Kemudian si admin HRD itu harus menentukan periode waktu untuk menampilkan data presensi tersebut. Nah, setelah dipilih periode waktunya, sistem akan menampilkan data presensi. Kemudian ada activity diagram dari kelola karyawan. Nah, di sini admin HRD kondisinya sudah login. Kemudian dia memilih menu kelola karyawan. Maka sistem akan menampilkan daftar karyawan dan juga ada opsi kelola. Nah, opsi kelolanya yaitu ada tambah karyawan, update karyawan, dan juga hapus karyawan. Nah, si admin HRD ini dapat memilih mau tambah, mau update, ataupun mau hapus. Nah, kemudian setelah dia memilih, maka data yang ditambah ataupun yang diupdate ataupun yang dihapus itu datanya akan disimpan, lalu akan ada notifikasi bahwa data tersebut telah disimpan. Kemudian ada kelas diagram. Ini terdapat beberapa kelas utama seperti user, admin HRD, karyawan, presensi, izin sakit, dan juga lokasi. Nah, kelas user itu berfungsi sebagai kelas dasar yang mencakup atribut umum seperti nama, email, username, dan juga password, serta metode untuk login, logout, dan juga verif jabatan. Nah, kemudian dari kelas ini akan diturunkan dua kelas seperti kelas admin HRD dan juga kelas karyawan. Nah, admin HRD akan memiliki hak akses untuk mengelola data karyawan dan melihat presensi serta izin sakit dengan metode seperti add karyawan, edit karyawan, delete karyawan, melihat presensi, dan juga lihat izin sakit. Nah, sementara itu di kelas karyawan akan memiliki atribut tambahan seperti NIP, jabatan, dan juga nama lokasi, serta metode untuk melakukan presensi dan juga izin sakit. Nah, kelas presensi akan mencatat waktu masuk dan pulang kerja karyawan serta lokasi presensi. Metode get location akan digunakan untuk mendapatkan lokasi karyawan saat ini, sedangkan catat presensi mencatat presensi tersebut. Nah, kemudian ada kelas izin sakit. Ini akan mencatat informasi izin sakit karyawan yang termasuk alasan, tanggal mulai dan selesai, serta surat dokter.
Kemudian ada metode buat izin sakit, itu digunakan untuk mengajukan izin sakit. Nah, kemudian ada kelas lokasi, akan menyimpan informasi tentang lokasi kerja. Kemudian ada atributnya seperti nama lokasi, koordinat geografis yang terdiri dari latitude dan juga longitude dan juga radius. Kemudian ada metode is valid location. Nah, itu digunakan untuk memverifikasi apakah lokasi presensi itu sesuai dengan lokasi yang terdaftar. Nah, hubungan antar kelas itu akan menunjukkan bahwa admin HRD dan juga karyawan itu adalah turunan dari user. Nah, karyawan dapat memiliki banyak catatan presensi dan juga izin sakit, serta presensi itu akan bergantung pada validasi lokasi. Nah, di sini terdapat sequence diagram dari login. Nah, di sini user mengakses halaman login, kemudian memasukkan username dan juga password, kemudian data login itu akan dikirimkan dari form login ke kelas user. Nah, di kelas user itu akan memproses data login itu dengan metode login. Nah, jika username dan passwordnya itu valid, maka akan di-verif lagi. Verif apa? Verif jabatan atau validasi jabatan lah. Apakah jabatannya karyawan ataupun admin HRD. Nah, setelah itu menampilkan dashboard dari masing-masing jabatan tersebut. Nah, jika invalid atau salah, pesan error itu akan dikirim dan user diminta memasukkan ulang kredensial, yaitu username dan juga password. Jadi ini adalah sequence diagram dari presensi karyawan. Nah, karyawan itu harus login terlebih dahulu, kemudian memilih menu presensi, kemudian dashboard akan menampilkan tombol masuk ataupun pulang. Nah, kemudian kelas presensi akan memanggil metode getLocation untuk mendapatkan lokasi karyawan saat ini dan akan mengirimkannya ke dalam kelas lokasi, yang kemudian akan divalidasi oleh kelas lokasi tersebut dengan metode is valid location. Nah, jika validasinya itu bernilai true, maka akan mencatat presensi dengan jika validasi tersebut bernilai true, maka presensi akan dicatat dengan metode catat presensi, lalu akan mengirimkan pesan atau notifikasi bahwa presensi berhasil kepada karyawan. Nah, jika lokasinya tidak sesuai, maka kelas lokasi akan mengirimkan pesan bahwa lokasi tidak sesuai kepada karyawan. Nah, kemudian di bawahnya ada get data presensi. Data presensi akan dikirimkan juga kepada admin HRD, yang mana admin HRD itu memiliki kemampuan untuk melihat data presensi dengan metode melihat presensi. Di sini terdapat sebuah sequence diagram dari izin sakit. Nah, karyawan itu harus sudah login, kemudian karyawan tersebut akan memilih menu izin sakit. Nah, di dalam dashboard itu akan membuat permintaan untuk membuat izin sakit ke dalam kelas izin sakit. Nah, kemudian di situ terdapat form. Nah, setelah form diisi, maka data akan dikirim ke admin HRD. Nah, setelah dikirim maka akan muncul pesan data berhasil dikirim, dan admin HRD juga dapat melihat izin sakit tersebut. Kemudian ada sequence diagram dari kelola karyawan. Nah, di sini admin HRD harus sudah login, kemudian memilih menu kelola karyawan, maka dashboard itu akan menampilkan opsi kelola. Nah, apabila admin HRD ini ingin menambahkan karyawan, maka dashboard akan memanggil metode add karyawan, kemudian itu akan disimpan. Nah, apabila admin HRD itu ingin mengupdate data karyawan, maka edit karyawan itu akan dipanggil metodenya, kemudian akan disimpan, dan begitupun dengan hapus karyawan, maka metode delete karyawan itu akan dipanggil dan kemudian akan disimpan.
Oke, cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.